Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini yang bernama Rizky Kausar Arizal, NKM 1903041018, Prodi Manajemen Haji dan Umroh, ingin menjelaskan tentang apa itu dana talangan haji. Dana talangan haji selama ini dituding salah satu faktor pemicu panjangnya antrian untuk bisa berangkat ke tanah suci. Beberapa bank syariah pernah menjalankan praktik bisnis ini, namun saat ini sudah mulai berkurang atau terkesan tidak agresif menawarkan produk ini. Indikasinya adalah mulai berkurangnya masa pelunasan dana talangan haji yang sebelumnya bisa 3 tahun hanya bisa 1 tahun. Kemudian adanya simpang siur terkait regulasi dana talangan haji oleh pemerintah, apakah diperboleh atau tidak. Ditambah lagi adanya perbedaan pendapat di antara ulama tentang halal dan haramnya dana talangan haji tersebut. Seseorang yang ingin mendaftar haji tidaklah harus lunas semua BPIH atau biaya penyelenggaraan ibadah haji. Saat itu juga calon haji hanya dibebani membayar semacam tanda jadi untuk mendapatkan porsi haji yang besarnya ditentukan Kemenak. Saat ini Kementerian Agama menetapkan biaya daftar porsi haji sebesar 25 juta. Inilah yang dijadikan objek dana talang atau lebih tepatnya pemberian jasa fasilitas haji. Untuk mendaftar dan mendapatkan porsi haji, masyarakat harus mempunyai uang untuk proses mendapat porsi urut haji yang harus dibayarkan melalui bank syariah yang ditunjukkan besarnya uang tersebut ditetapkan oleh pemerintah. Sejauh ini ketentuan untuk mendapatkan porsi haji adalah membayar uang 25 juta dan nanti saat akan berangkat harus melunasi kekurangannya sesuai dengan ongkos naik haji yang berlaku pada saat masa berangkat tersebut. Prosesnya, calon mendaftar haji membuka rekening di bank syariah dan menyetorkan dana minimal 25 juta rupiah. Jika calon pendaftar haji membutuhkan dana talangan, maka cukup membayar uang muka misalnya 5 juta dan membayar iuran atau jasa pendaftaran haji misalnya sebesar 2,5 juta. Sisa dana talangan haji harus dilunasi jangka waktu yang ditentukan. Proses pendaftaran haji langsung ke Kementerian Agama, dan untuk mendapatkan porsi haji dilakukan oleh bank syariah pemberian dana talangan tersebut. Jika sampai batas waktu yang ditentukan gagal lunas, maka porsi haji akan dibatalkan. Tinjauan fikih, kedua akad tersebut adalah akad qard, pinjam-meminjam, dalam bentuk pemberian talangan dana haji dari pihak bank kepada pendaftar haji. Akad kedua adalah ijarah atau jual beli jasa dalam bentuk ijarah fee administrasi yang diberikan oleh pendaftar haji pihak terhutang kepada LKS atau bank sebagai pemberian pinjaman. Menggabungkan akad qard dengan ijarah telah dilarang oleh Rasulullah SAW. Tidak halal menggabungkan akad pinjaman dan akad jual beli. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Dengan demikian, produk dana talangan haji ini bertentangan dengan hadis ayat di atas karena dalam produk tersebut digabungkan dua akad tersebut. Namun bila pintu pengambilan keuntungan ini dapat ditutup rapat, maka bisa saja digunakan sebagai difatwakan oleh lembaga fikih nasional dan internasional. Namun fatwa tersebut tidak dijalankan pada praktek yang dijelaskan sebelumnya, di mana besarnya biaya administrasi bervariasi berdasarkan besarnya pinjaman yang diberikan pihak bank. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah perkataan, ucapan, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.